Sekarang uang suap, uang korupsi tidak akan diterima oleh si pejabat yang akan menerima. Karena dia akan tangannya akan tetap bersih. Dia akan pasti menggunakan pihak perantara, di mana pihak perantara itulah yang menyimpan, yang mengelola, yang menjadi fund manager, moral disengagement. Ternyata manusia bisa saja punya value benar salah pahala dosa, tapi kalau dihadapkan satu posisi yang mudah dan menguntungkan diri sendiri, lalu kemudian ada pilihan lain, mau saya taat hukum tapi nggak menguntungkan diri sendiri, manusia bisa menanggalkan jaket moralnya tadi, dia letakkan, dan dia akan lakukan segala cara buat keuntungan diri sendiri. Saya pernah berapa kali nangkap tuh, saya tangkap, terus dia baru sadar, loh abang ini yang sering di depan rumah saya sama tukang bawa gerobak mie ayam ya. Benang merah adalah kalau satu kekuasaan tidak diawasi dengan baik, kekuasaan itu pelan-pelan akan abusive, akan menyalahgunakan dirinya sendiri ke kekuasaannya. Dan si pelaku, si pejabat, lama-lama dia akan lupa sama semangat idealismenya, semangat dia harusnya menjadi pelayan publik yang baik, dia pelan-pelan akan bisa terbuai sama kekuasaan yang begitu menggoda, yang begitu membuai. Sebelum kita mulai episode berkelas hari ini, aku cuma mau bilang bahwa faktanya banyak dari teman-teman yang dengerin Suara Berkelas hari ini itu mayoritasnya belum subscribe YouTube Suara Berkelas. Bahkan ada juga yang bilang nggak sengaja unsubscribe. Come on. Jadi aku mau mastiin juga ke teman-teman, aku mau minta tolong ke teman-teman buat subscribe YouTube Suara Berkelas. Dan bagi teman-teman yang ngerasa dapat manfaat dan insight baru dari podcast kita, aku mau teman-teman untuk subscribe. Karena dengan kalian subscribe, itu berarti kalian nge-support tim Suara Berkelas untuk bisa datengin tamu-tamu berkelas lainnya. Dan sebagai gantinya, karena kalian udah subscribe, aku bakal bikin pertanyaan-pertanyaan berkelas. Kita bakal punya conversation yang berkelas yang akan membantu teman-teman untuk semakin berkembang. Dan terima kasih banyak sudah support Suara Berkelas sampai hari ini. Dan selamat menikmati obrolan berkelas kali ini. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ini benar bakal bantu kamu lebih aware terhadap mindset yang kamu anggap selama ini sepele, ternyata pelan-pelan bisa membunuh karakter kamu. Ada Bang Amir Arif. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bang udah Suara Berkelas. Iya. Senang bisa berada di sini, Bang Bilal. Ya. Bagi orang-orang yang udah klik video ini Bang, tapi penasaran sekali siapa orang di depan Bilal gitu ya. Iya. Karena setauku kita sama-sama Sumatera, bisa dipoles dengan bahasa yang mudah dipahami. Siapa Bang Amir? Sekarang saya di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, tugasnya di bidang pendidikan. Di KPK sudah 21 tahun. Wow. Ya, 21 tahun. Wow. 21 tahun, sudah 28 tahun juga bekerja di negara, menjadi pegawai negeri. Dulunya saya lahir sekolah di Medan. Dari orang tua saya campuran dari Melayu, dari Aceh. Kemudian lulus SMA saya kuliah di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Karena di kedinasan, kemudian jadi pegawai negeri, jadi auditor dulunya. Dulunya jadi auditor tahun 1998. 98 ya, zaman masih pemerintah Soeharto. Kemudian selama 7 tahun saya bekerja jadi auditor di satu badan namanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. KPK baru berdiri, kemudian beberapa tahun kemudian, tidak lama kemudian saya diminta seleksi untuk menjadi pegawai di KPK dari tahun 2005 sampai sekarang. Jadi posisinya sudah banyak peran di KPK, dari yang macam-macam, pernah bertugas jadi penyelidik, ikut di lapangan, ikut kegiatan surveillance, pembuntutan, intelijen, ya, menerima laporan dari masyarakat, memeriksa orang gitu. Sampai sekarang di pendidikan untuk berbagi-bagi ilmu lah, begitu kira-kira. Iya. Let's say kita ngomongin tentang pendidikan itu sendiri gitu ya. Apa yang perlu kita ketahui nih? Kalau Abang punya kesempatan di 2 menit, 3 menit ke depan, pendidikan atau bagaimana Abang bisa menjelaskan ke kita apa yang dikerjakan oleh KPK dan apa nih yang Abang ekspektasikan teman-teman juga tahu di sini. Ternyata tugas pemberantasan korupsi itu tidak bisa cuma mengandalkan kalau ditangkapin orang pelakunya saja. Karena kita tahu berbelasan tahun, puluhan tahun sudah KPK ada sejak tahun 2003. Sekarang berarti sudah 23 tahun. Yang ditangkapin sudah ribuan orang.
Bahkan setiap hari itu orang yang melapor tentang kasus korupsi itu ada terus. Dalam setahun itu bisa sampai 6.000 laporan masuk ke KPK. Artinya Wow. kalau dari 6.000 dibikin sehari saja sudah puluhan. Berarti ada banyak kasus korupsi yang tidak selesai-selesai dengan ditangkapin kan. Ditangkapin orang, maka jangan heran ada kepala daerah ditangkapin, nanti penggantinya naik, ditangkap lagi. Nanti ada orang baru lagi duduk di jabatan itu, ditangkap lagi. Ya, belasan tahun kita, puluhan tahun kita akan mengurusi orang-orang yang begitu duduk di jabatan kekuasaan akan selalu melakukan hal yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Kenapa itu terjadi? Ternyata faktor yang paling penting kalau mengatasi korupsi itu adalah tata kelolanya harus juga diperbaiki. Itu dengan sistem preventif itu ya, perbaiki tata kelola. Nggak akan ada bisa orang duduk di jabatan kekuasaan di sistem yang parah, yang jelek, yang koruptif. Kalau itu seberapa orang baik pun akan masuk ke situ, akan melakukan hal yang sama karena sistemnya sudah korup. Sistem korup itulah yang harus diperbaiki. Setelah sistem korup, ulangi, sebelum sistem korup, yang paling penting dari sebuah sistem, keberhasilan suatu sistem baru berhasil kalau manusianya juga harus berintegritas. Karena itu pendidikan anti korupsi itu kita mulai dari orang individu per individu. Kita percaya itu akan tanya mana dulu ayam atau telur gitu kan. Apakah sistemnya dulu atau manusianya dulu? Kedua-duanya harus beriringan. Suatu sistem tidak akan bisa berjalan bagus kalau manusianya nggak berintegritas. Begitu juga manusia. Manusia berintegritas itu bisa saja akan berubah karakternya, berubah behaviornya kalau sistemnya buruk. Nah, menariknya di situ tuh. Jadi sebelum ada penghukuman, penangkapan, penindakan, perbaiki dulu sistemnya, perbaiki tata kelolanya, dibarengi dengan memperbaiki manusianya. Jadi pendidikan itu penting banget. Di negara maju yang yang anti korupsinya baik, itu dimulai memang dari manusia-manusia penduduknya, warga negaranya, hormat pada hukum, concern sama, ya kesepakatan sama yang sudah dibangun. Begitu ada pelanggaran jangan ditolerir, jangan dinormalisasi, bahkan orang yang melakukan pelanggaran harusnya dihukum sosial gitu. Nah, itu yang mau kita bangun dan sekarang kita bangun itu. Pentingnya pendidikan. Menarik karena selama ini juga saya pakai mindset bahwa ini koruptor nih, satu Iya. orang doang kita lihat. Sebenarnya di balik semua itu tuh ada sistem ya, yang dimana let's say ada orang yang mungkin nggak tahu apa-apa, yang merasa dirinya bersih, masuk ke sistem itu juga pelan-pelan punya Iya. kena dampaknya ya. Betul, karena kita lihat ada yang dulunya idealis banget, dulunya ngakunya aktivis, Ya. dulunya aktivis di lapangan gitu ya, ada yang ngakunya aktivis 98 dulu menjatuhkan rejim Soeharto, tapi diduduk kekuasaan di sistem yang begitu malah menikmati. Jadi kalau kita pelajari ternyata godaan yang paling berat itu adalah godaan ketika mendapatkan kekuasaan. Banyak orang sudah dididik mana benar, mana salah, mana pahala, mana dosa, mana yang jujur, mana yang halal, mana haram, mana yang jujur, mana yang bohong gitu ya. Tahu, sadar itu, tetapi paling berat kalau sudah ingat sama value itu ketika dia duduk pada kekuasaan. Sehingga godaan yang paling berat ternyata bagi manusia nih. Kalau kita lihat, dan terbukti dari fakta, godaan yang paling berat seseorang itu ketika dia sudah duduk di kekuasaan. Karena kekuasaan itu begitu membuai, duduk di kekuasaan, terus anak buahnya nyetor ke dia. Nikmat nggak? Ya. Nikmati sekali. Makanya jabatan duduk dulu dia, ada yang bahkan jadi wakil menteri, tahu kasus itu kan, duduk jadi wakil menteri, nyetor tuh dirjennya, direkturnya, sampai pegawai di bawah itu nyetor. Kepala daerah juga begitu, nyetor lagi ke atas, nyetor ke atas. Menikmati sekali yang namanya kekuasaan. Itulah bahaya kekuasaan nih, bahayanya kekuasaan. Wow. Tapi di balik semua itu kan kecemasannya juga compounding kan. Iya. Cemas. Tak berujung ya. Mungkin di satu sisi cemas, tapi lama-lama nih menariknya, dia mulai menikmati itu. Jadi sebenarnya ada satu teori. Satu teori mengatakan mengapa sih ada orang bisa berbuat curang, padahal dia tahu curang itu salah. Terutama ketika sudah duduk di kekuasaan. Itu kita menyebutnya segi 5 kecurangan tuh, Pentagon of Fraud. Segi 5 kecurangan, Pentagon of Fraud. Segi yang pertama disebabkan adalah kapabilitas, kekuasaan, kewenangan.
Banyak orang yang nggak sadar bahwa kewenangan sekecil apapun itu bisa disalahgunakan. Jadi belum tentu jabatan yang paling tinggi, bahkan jabatan yang kecil aja, yang kerjaannya mungkin paraf saja dia, paraf di surat aja, dia bukan tanda tangan, cuma paraf. Lalu kemudian nanti surat ini diteruskan ke atasannya yang nebitin surat dan tanda tangan gitu. Yang paraf itu aja sadar dia, oh paraf saya ini bisa jadi duit nih, bisa saya gunakan nih. Lalu kemudian dia coba rayu masyarakat yang memohon pelayanan surat tadi, supaya ada paraf, ada uang pelicin dong, biar urusan lancar, kalau enggak nanti enggak saya urus gitu-gitu. Nah, sedikit saja kewenangan itu bisa digunakan buat keuntungan diri sendiri. Nah, itulah abuse of power di situ, menyalahgunakan kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang berbuat curang itu karena dia lihat ada kesempatan untuk curang. Kenapa bisa ada kesempatan berbuat curang? Bisa saja sebagian besar karena sistemnya lemah, pengawasan lemah, dan dia lihat sekelilingnya juga melakukan hal yang sama. Pasti teman-teman pasti pernah mengalami, sekarang nggak punya niat baik nih. Saya nggak punya niat jahat nih, niat baik, tapi masuk dalam satu sistem yang ternyata juga melakukan hal begitu yang lain gitu. Ya. Dan kayaknya aman-aman aja. Pasti pelan-pelan terbersit tuh, ada ide. Karena kejahatan terjadi bukan hanya ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Begitu dia lihat, ternyata kalau ngambil fee misalnya ya, fee ngurus kontraktor mau ikut tender, ngambil dulu fee lah 15%. Ternyata yang lain juga begitu. Apalagi seniornya juga melakukan begitu. Atasannya juga begitu. Yang di bawah pasti ngikut. Nah itu tadi tuh karena sistemnya udah toksik banget gitu ya. Yang ketiga itu kaitannya sama individu. Orang memang sejak awalnya memang tujuannya untuk cari kesempatan buat keuntungan diri sendiri. Udah serakah. Jadi serakah dia apapun sempat atau tidak sempat dia nemu opportunity atau gimana, pokoknya dia cari kesempatan itu buat keuntungan dia sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang berbuat curang itu seringkali juga karena tekanan, mengakomodir pihak kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, mengakomodir tuh. Apalagi kalau atasannya senior udah minta tuh, kamu anak baru nih, pegawai baru, junior, ikuti saja nih dari dulu juga praktek kayak gini, kamu jangan sok suci. Dipaksa sama seniornya, kamu harus nyetor dong sama senior kamu. Kamu duduk di sini kalau nggak mau keluar aja, banyak yang pengen kerjaan seperti kamu gitu. Pasti ada tuh yang begitu. Lalu dia cari-cari kan cara nyetor gimana, pasti meras kiri kanan, ngambil pungli, atau dia bahkan mengkorupsi uang yang ada dia pegang, apapun lah caranya buat cari duit setor dari atas. Tapi balik lagi, seringkali pressure lama-lama bisa jadi pleasure. Awalnya terpaksa dia, tapi lama-lama manusia itu kalau sudah tahu enaknya duit tadi, easy money, easy come, gampang banget cari duit begini. Dan ternyata terbiasa, lama-lama pasti enak juga tuh. Terus yang kelima, orang berbuat curang itu seringkali ditutup-tutupi dengan alasan pembenaran, rasionalisasi. Pasti ada alasan, saya melakukan ini karena gaji saya kecil, gaji PNS kecil, saya hidup di kota besar di DKI Jakarta, kalau jadi PNS 30 tahun gajinya mungkin kurang dari 30 juta, ada tunjangan instansi yang sebenarnya nggak setinggi dari instansi yang lain gitu kan. Pasti akan ada rasionalisasi itu. Menjadikan diri kita itu merasa nggak bersalah loh. Boleh dong saya ngambil ini, saya udah berbakti pada negara sekian, boleh dong saya ngambil sedikit gitu. Pasti ada rasionalisasi. Terus ada yang mengatakan, saya nggak meras kok, saya nggak nginjak orang kok, tapi ada orang yang nawarin dengan ikhlas uang terima kasih katanya kan. Padahal uang terima kasih tadi adalah gratifikasi yang nggak boleh dia terima. Begitu terus tuh akan menumpuk rasionalisasinya sampai dia lupa mana yang benar dan mana salah. Lupa dia. Lupa dia jati dirinya dulu yang idealis sekali, yang mestinya duduk di kekuasaan itu dia amanah, dia lupa lama-lama. Karena tadi pelan-pelan dia merasionalisasi dirinya sendiri. Itulah dia. Itulah uniknya manusia. Dan ada salah satu penelitian dari neuroscience ya, Garlett 2016, dia menunjukkan bahwa otak manusia itu kan bisa beradaptasi ya. Terutama terhadap ketidakjujuran gitu. Misalnya ketika seseorang yang pertama kali mengambil tindakan yang tidak jujur atau suatu hal yang dia tahu itu salah,
dia merasa guilty atau merasa wah Ya, bersalah gitu. betul. Tapi kalau dia di lingkungan yang semua orang menormalisasi itu, terus dia mencoba ketidakjujuran ke 3, 4, 5 kali, hilang tuh perasaan bersalah tadi dan pelan-pelan dia anggap oh ya udah nggak apa-apa gitu. Persis seperti Bang Amir bilang tadi bahwa Iya. ketika udah terbiasa mereka tahu nih alasan apa aja yang membenarkan aksi-aksi mereka gitu ya. Tapi dalam konteks yang kecil Bang, apakah sesimpel lagi ngantri terus tiba-tiba nyerobot antrian atau ambil fee even Ya. cuma 10.000, 15.000 rupiah. Iya. Apa yang masyarakat tuh gak sadar mereka juga pelan-pelan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan itu. Yang dimana gak punya kekuasaan nih. Kalau punya kekuasaan justru dari hal sepele tadi yang justru udah dilakukan sebenarnya sejak lama. Manusia itu tadi unik. Dan maha suci Tuhan itu tadi, betul kata Bilal tadi. Tuhan itu maha sucinya itu menciptakan satu organ di otak kita namanya amigdala. Amigdala di otak ini adalah menjadi sensor manusia. Dia akan cemas kalau dia melakukan satu kesalahan. Amigdala ini bikin sensor kalau dia manusia dalam bahaya, dalam melakukan kesalahan, dia akan jantungnya berdegup kencang, tekanan darahnya sedikit lebih naik, memompa darah, dan tangannya biasanya basah. Artinya manusia itu dikasih default sama Tuhan kalau bohong itu tubuhnya tuh nggak nerima. Tubuhnya tuh gelisah itu. Kita dulu atau anak kecil pasti pernah rasa disuruh ibu itu beli minyak goreng ke warung gitu, dikasih uang kembalian kita akan jujur, uang jajan, uang beli belanja pasti akan mengembalikan dengan uang yang pas. Kita nggak berani untuk bohong. Kalau bohong lidah kita keluh pasti gagu, gitu kan, tangan kita basah. Nah amigdala kita berfungsi di situ. Tetapi amigdala ini bisa pelan-pelan degeneratif, rusak dia pelan-pelan kalau kita paksa diri kita membiasakan diri dengan berbohong. Manusia akan lama-lama lupa sama value-nya bahwa berbohong itu salah, dan lama-lama dia akan menormalisasi dan akan muncul, dia menanamkan satu value baru bahwa berbohong itu tidak apa-apa. Begitu juga dengan ketika manusia dapat jabatan nih teman-teman. Ada anak, ini fakta, suatu cerita, saya kenal ada seseorang yang kenal saya ketika saya kuliah. Ini kenal anak ini, anak yang idealis, kuliahnya benar, rekrutmennya semuanya benar, dan karirnya juga benar. Tapi dia kemudian diajarkan oleh senior. Diajarkan ke senior, lu gak usah jadi pegawai negeri yang jujur-jujur amat dah. Karena senior-seniormu, abang-abangmu yang lain juga melakukan ini nih. Coba nanti jangan polos-polos banget deh kerja. Cari duit deh dengan cara-cara yang itu deh, pokoknya aman. Lu nyetor sama pimpinan, ketua tim, sama supervisor, sama kepala kantor, sepanjang lu rajin nyetor, aman karir lu. Dan dia pelan-pelan dia akan lupa sama pesan-pesan benar salah dan idealismenya tadi. Lupa dia pelan-pelan. Beberapa bulan yang lalu orang ini itu ditangkap oleh KPK. Jabatannya sudah naik semakin tinggi, dan dia ditangkap menerima setoran sampai puluhan miliar. Tidak ada orang korupsi tiba-tiba ujuk-ujuk langsung pungli, minta setoran, nginjak orang, meras korupsi puluhan miliar. Pasti dimulai dari membiasakan hal-hal yang kecil. Pasti dulunya dia ketika jadi junior dulu diajarin caranya ngambil 50 juta gimana, meras 100 juta gimana, pelan-pelan naik tuh tarifnya. Kemarin beberapa bulan lalu KPK menangkap dia dan teman-temannya menyimpan uang puluhan miliar, dan uang itu disimpan di unit apartemen. Disimpan khusus, dia nyimpan 3 unit apartemen berbeda di Jakarta cuma buat nyimpan uang dan logam mulia. Dan uang dalam bentuk cash. Dan uang dalam bentuk cash. Dan dia lakukan itu bertahun-tahun dan dia tidak sendirian. Dia lupa tadi sama value tadi. Makanya godaan kekuasaan ditambah tadi tuh pressure sama junior, lama-lama dia akan merasionalisasi. Tumbuh value baru yang dia lupa sama idealismenya, lupa sama hal haramnya, dosa pahalanya. Dia akan menormalisasi sebagai seorang pegawai negeri di level eselon 3, mungkin eselon 2. Kayaknya wajar-wajar aja ngumpulin berapa miliar dari pengusaha yang mengurus perizinan, pengusaha yang ingin memuluskan usahanya dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi kalau duduk di kekuasaan yang tidak sistemnya rusak dan tidak diawasi dengan baik. Dan individunya siapapun yang masuk ke situ bisa jadi akan mengulang hal yang sama.
Berarti sesimpel kalau di suara berkelas saya sering bahas tentang 5 orang terdekat kita sangat mempengaruhi gitu, atau kalau kamu ingin berubah coba look up ke 5 orang yang udah di level itu gitu. Iya. Let's say orang yang polos ya, let's say Iya. ada orang yang nonton ini dia polos juga gitu, tapi tanpa dia sadari dia di lingkungan yang punya mindset itu ya, yang dimana dari hal kecil aja udah mulai korup. Berarti semudah itu ke influence ya? Semudah itu manusia ke influence. Apalagi kalau dia tidak punya power, dia akan terinfluence banget sama atasannya kan. Makanya kalau mau mengatasi, memperbaiki sistem, itu memang betul-betul harus dari atas, dari pimpinan. Karena pimpinan yang punya power, pimpinan yang bisa mempengaruhi anak buahnya. Makanya pesannya kalau jadi senior jangan ajarin juniormu berlaku jahat. Senior pun kalau udah ngajarin adiknya, adik kelasnya, juniornya, semua bawahannya berlaku jahat, seluruh culture di organisasi dia itu akan ikut jahat. Makanya kepemimpinan itu mempengaruhi banget. Yang disebut makanya memperbaiki satu sistem, mengatasi korupsi memang harus top down-nya itu lebih dominan daripada bottom up. Bottom up penting. Dari akar rumput, manusia kan dilahirkan dari bawah, dari sekolah, dari pendidikan penting. Tetapi sistem itu baru terjaga kalau kepemimpinannya juga harus berintegritas. Maka mengajarkan dulu, punya pengalaman saya, begitu masuk ke KPK, sudah bertahun-tahun saya di instansi sebelumnya dengan segala macam plus minusnya gitu kan, dengan tradisi-tradisinya. Beruntungnya adalah ketika KPK itu dibangun pertama kali oleh kepemimpinan yang pertama, kemudian orang-orangnya berasal juga dari berbagai macam institusi. Para senior saya ini udah sepakat bilang, ini lembaga baru, yuk kita bangun culture-nya baru. Jangan lagi teruskan apa yang buruk dari luar, karena yang masuk ke sini adalah orang-orang yang dipercaya bisa memberikan perbaikan, bisa memberikan hal-hal yang baik. Nah, senior saya tuh mengajari saya itu. Kalau ke daerah jangan minta fasilitas sama orang daerah, bertamu ke daerah jangan minta dijemput ke bandara, jangan minta difasilitasi menginap di hotel, apalagi sampai liburan jalan-jalan, terus oleh-oleh disiapin gitu. Jangan, pantang sekali itu. Toh perjalanan dan tugas itu kan sudah dibiayai oleh negara, dibiayai oleh kantor. Ngapain lagi minta fasilitas segala macam di daerah. Nah itulah yang diajarkan. Senior itu mengajarkan pada saya waktu itu. Beruntungnya saya itu begitu, dapat senior yang ngajarin. Nah dari itulah yang kita pelajari bahwa teman-teman kalau sudah duduk dapat kekuasaan, hentikan kekuasaan yang mungkin pernah ada, mungkin kekuasaan yang abusive, tolong hentikan itu dan ajarkan hal-hal yang baik pada adik kelasmu, juniormu, semualah bawahanmu. Sistem bagaimanapun leadership itu penting banget. Jadi memang tone of the top itu penting banget. Wow, itu bagus banget. Bagaimana ketika tadi kan abang juga bahas tentang fraud pentagon itu ya, dan saya tertarik menggali tentang ada tekanan, ada kesempatan dan ada pembenaran gitu ya. Iya. Dalam hal atau sederhana deh ya, yang sangat kecil yang setiap hari kita lakukan gitu. Baik itu sesimpel kayak aku bilang, aku ngaret terus, dibiasain sehingga orang punya mindset wah ini atasan ngaret terus, atau orang yang punya kekuasaan kok ngaret terus, atau apa yang abang bisa share ke kita yang aku nggak tahu sama sekali tentang tekanan, kesempatan dan pembenaran tadi. Memang uniknya manusia itu secara psikologis, manusia itu cenderung mencari cara yang mudah daripada cara yang sulit kan. Cari yang menguntungkan dirinya sendiri daripada dia harus berkorban. Itu memang naluriahnya manusia gitu. Ketika dihadapkan sama pilihan, mau cari yang mudah atau yang sulit, pasti cari mudah. Cari yang cepat untuk ngurus sesuatu atau cari yang lebih panjang prosesnya, dia pasti harus cari cepat. Bahkan mungkin dia bersedia untuk bayar supaya ngurus cepat. Contoh aja misalnya, kalau kita di jalan tol, pasti ada godaan orang-orang untuk melewati bahu jalan sebelah kiri. Padahal lewat bahu jalan itu kan nggak boleh banget itu, membahayakan orang, membahayakan diri sendiri itu, nggak boleh. Tapi berapa banyak mobil yang melewati bahu jalan di jalan tol, cuma buat ya cepet-cepetan. Dia nggak peduli sama keselamatan orang lain, nonsen. Tidak ada orang yang berkendara di bahu jalan sebelah kiri peduli sama keselamatan orang lain. Yang penting saya cepat sampai bahasa Medan itu lantaklah situ ya, lantaklah situ kan. Terserah orang lain lah, selama kecelakaan di belakang sepanjang saya selamat, saya akan lakukan seberapapun
bisa saya lakukan untuk mencapai tujuan saya. Nah, naluri manusia yang seperti itulah yang sebenarnya jadi akarnya korupsi. Melakukan apapun supaya dapat pelayanan misalnya, nggak mau nunggu sampai 2-3 hari misalnya, lebih cepat pakai shortcut, jalan pintas, pakai joki, bayar, nyogok. Nggak mau ikut seleksi tes segala macam, yang penting pakai kekuatan orang dalam. Udah deh, orang dalam aja, ngapain pakai rekrutmen segala macam. Nggak ingin mencapai sesuatu dengan effortnya, dia abaikan itu kebanggaan untuk mencapai sesuatu dengan jerih payah gitu. Padahal mestinya kan kita bangga sama jerih payah. Tapi yang penting bagaimana caranya saya bisa naik ke jabatan atau ke posisi yang dimana saya bisa lakukan apapun. Ini terlihat, ini berdasarkan misalnya terjadi beberapa kali pilkada yang kita temukan bahwa pilkada dan pemilu kita itu karena beli suara kan. Dia tidak kontestasi ideologi, dia tidak kontestasi visi misi, tapi dia bawa uang, dia bagi-bagikan tuh ke warga tuh. Dan warga juga melakukan itu. Dia demand. Akhirnya bertemulah nih jual beli suara tuh, ada supply and demand. Nah, korupsi biasanya begitu. Ada supply and demand. Ada orang yang butuh sesuatu, pengen cepat, ada orang juga memanfaatkan kesempatan itu. Di pelayanan, di politik, di birokrasi pasti ada supply and demand melakukan itu. Jadi kalau kita menghentikan, di mana sih salahnya? Atas dan bawah saya bilang dari tadi. Topnya si pemegang kekuasaan jangan abusif. Kalau udah kekuasaan ya hormatilah sama konsensus, sama kesepakatan. Jangan tawari ini masyarakat untuk uang beli suara. Si masyarakat juga harus kritis, nggak gampang terbuai sama rayuan tadi. Dan tadi benar sekali Bang, karena dari aku kecil ketika ngelihat orang-orang yang mau masuk jalur dinas A, dinas B gitu, kita yang mungkin tidak datang dari keluarga yang berada tuh emang pasti akan ciut nyalinya ketika bilang wah tenang, ntar ada orang tuaku yang akan men-cover itu, sehingga dinormalisasi, sehingga kita juga ngelihat oh institusi ini mah rata-rata orang seperti ini, sehingga kita juga bisa salah, padahal itu cuma 5 atau 10% doang, bisa jadi 90% itu kan emang real gitu ya. Dan ini terjadi sampai saat ini gitu di mindset orang, dan aku setuju sekali dengan tujuan Bang Amir dan KPK untuk mengedukasi masyarakat bahwa itu dimulai dari yang paling bawah. Iya, dimulai dari bawah. Pertanyaan sekarang, kondisi sekarang, nanti penonton bisa aja komen di channel ini. Ya. Sekarang kondisi kita itu menghormati tidak sih semua promosi, semua jenjang karir, achievement itu berdasarkan dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerja atau tidak? Atau berdasarkan tadi kekuatan orang dalam, cantolan dari kiri kanan. Nah, banyak testimoni yang masuk kepada kami bilang kayaknya kondisi negara kita itu sedang krisis meritokrasi deh. Meritokrasi pasti tahu, teman-teman pasti tahu. Meritokrasi itu kita harus menghormati, memposisikan seseorang, sumber daya manusia, orang, personel, pegawai siapapun harus berdasarkan kualifikasinya, kompetensinya, dan kinerja atau performance. Bukan dari orang dalamnya, bukan dari setorannya, bukan dari backing dan sebagainya. Nah sekarang Indonesia kondisinya seperti apa? Karena posisinya kita banyak cerita bahwa kayaknya banyak orang yang gak punya kompetensi duduk di jabatan ini nih. Banyak botol kosong jadi jabatan ini nih. Yang sakit hati siapa? Sakit hati orang-orang, para pegawai, para siapapun insan Indonesia ini yang mencapai sesuatu tuh dengan keringatnya, dengan effortnya, naik anak tangga karir, sekian, tiba-tiba ada yang duduk ke atas gara-gara ada backingnya, ada uangnya, uang sogokannya, dan orang dalamnya yang tidak menilai seseorang berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan performance. Dan biasanya itu berjalan waktu akan kelihatan sih. Kelihatan. Kualifikasi atau tapi kualitas. Kan nyakitin kita kan. Pasti anak-anak muda, teman-teman nyakitin kita. Kok seperti ini sih jabatan publik? Kok seperti ini sih posisi-posisi yang mestinya mendahulukan orang-orang kompeten daripada orang-orang yang dulu anaknya siapa, tim sesnya siapa, orang partainya mana gitu kan. Nah ini yang nanti penonton bisa komen deh di channel. Pasti banyak cerita nih kayaknya. Menarik. Bagian meritokrasi dan krisis kompetensi di negara ini. Tapi Bang, saya penasaran sebenarnya dari ratusan dari ribuan kasus yang udah Abang tangani ya dalam 20 tahun terakhir ya. Kira-kira apa benang merah dari cara berpikir orang-orang yang kemudian terjerumus jadi koruptor ini?
apa yang semua orang di sini tuh harus tahu, ternyata cara berpikir mereka seperti ini. Oh, ternyata sama, template-nya seperti ini gitu. Apa Bang kira-kira? Benang merah adalah kalau satu kekuasaan tidak diawasi dengan baik, kekuasaan itu pelan-pelan akan abusive, akan menyalahgunakan dirinya sendiri ke kekuasaannya. Dan si pelaku, si pejabat, dia akan pelan-pelan juga berubah menjadi lama-lama dia akan lupa sama semangat idealismenya, semangat dia harusnya menjadi pelayan publik yang baik, dia pelan-pelan akan bisa terbuai sama kekuasaan yang begitu menggoda, yang begitu membuai. Maka bertahun-tahun saya jadi penyelidik yang banyak orang yang kita tangkap, misalnya pegawai negeri atau kepala daerah yang dulunya dia seorang rohaniawan, seorang yang tahu dasar agama, ada yang mantan aktivis juga, ada yang dulunya jenjang karirnya dari akademisi, bayangin, dari dulunya pengajar, si pejabat ini duduk di kekuasaan itu, ternyata menikmati pelan-pelan, dapat uang, dapat setoran, meras orang, ternyata kalau tidak diawasi bisa diulang-ulang terus, dan uang mudah tadi, uang haram tadi dinikmati oleh dia. Jadi benang merahnya adalah kekuasaan yang tidak diawasi, kekuasaan yang tidak dijaga dengan sistem yang baik, tata kelola yang baik, bisa jadi akan melahirkan orang baik berperilaku menjadi orang jahat. Jadi seharusnya sistem yang tadi tidak diperbaiki, maka dia akan melahirkan orang yang jahat berikutnya. Itu yang seringkali kita temukan. Tapi dari banyak studi kasus ini, berapa banyak studi kasus juga yang beneran taubat tuh orang? Atau kayak titik baliknya apa biasanya orang-orang kayak berubah total? Atau kita nggak bisa mengidentifikasi mereka berubah total atau seperti apa? Uniknya nih, sebelum kita bicara tentang orang yang berubah total tadi, kita lihat di level pelajar dulu nih. Ada surveinya KPK, namanya Survei Penilaian Integritas Pendidikan, SPI Pendidikan. Ini mensurvei pelajar dari PAUD, SD, SMP, SMA, termasuk juga mensurvei sekolahnya, mensurvei perguruan tingginya dan mahasiswanya. Ternyata kita lihat bahwa banyak siswa yang tahu berbohong dan mencontek itu salah, tetapi tetap dia lakukan. Nanti kita akan lihat kenapa pertanyaan ini relevan sampai dia duduk di kekuasaan. Seorang pelajar, seorang siswa, seorang mahasiswa sadar mencontek atau mencari jawaban dengan cara yang ilegal, kemudian dia gunakan jawaban itu untuk ujian. Dia sadar cheating itu salah, tapi kenapa dia lakukan? Ternyata manusia tadi cenderung kalau sudah duduk di satu posisi yang dimana punya kesempatan untuk curang dan menggunakan keuntungan bagi diri sendiri, manusia itu akan melakukan hal itu. Di level anak SD, Bila tahu dan teman-teman tahu, ternyata 46% siswa SD Indonesia sadar mencontek itu salah tapi tetap contek. 46%. Begitu dia duduk di SMP, SMA sampai perguruan tinggi, angkanya semakin naik. Kalau tidak salah hampir 60% mahasiswa sadar mencontek itu salah tapi tetap dilakukan. Sama juga ini akan relevan ketika dia duduk di kekuasaan publik. Dia sadar ngambil yang bukan haknya itu salah tapi tetap dilakukan. Dia sadar meras, pungli, menerima gratifikasi, korup itu salah tapi dia tetap lakukan karena dia memang menanggalkan nilai moralnya. Menanggalkan nilai moral tadi, sadar pahala dosa, halal haram, dia bisa tanggalkan kalau dia memang sudah pengen banget untuk mendapatkan sesuatu buat dirinya sendiri. Teori ini menarik, sebenarnya adalah satu teori namanya di penelitinya psikolog, kalau nggak salah namanya Arnold Bandura. Dia bilang tuh itu adalah moral disengagement. Ternyata manusia bisa saja punya value benar salah pahala dosa, tapi kalau dihadapkan satu posisi yang mudah dan menguntungkan diri sendiri, lalu kemudian ada pilihan lain, mau saya taat hukum tapi nggak menguntungkan diri sendiri, manusia bisa menanggalkan jaket moralnya tadi, dia letakkan dan dia akan lakukan segala cara buat keuntungan diri sendiri. Itu relevan banget, banyak sekali yang kami temukan di pejabat yang kami tangkap. Dari rohaniawan, agama, ulama, ada yang mantan aktivis, ada yang mantan akademik, profesor, doktor, duduk di jabatan kekuasaan itu lupa sama nilai-nilai mulia
ke pendidikannya, lupa semua. Kenapa begitu tadi? Tadi moralnya tadi bisa disengage, diletakkan. Yang penting kekuasaanku bertahan. Ya. Yang penting jabatan saya akan naik lagi ke jenjang lebih tinggi. Saya nggak cukup berkuasa cuma 5 tahun. Saya harus jaga ini sampai 5 tahun berikutnya. Oke. Berubah hasratnya. Dari dulu awalnya saya pengen berbakti 5 tahun pertama. Oh ternyata kekuasaan itu ternyata harus saya naikkan terus, saya maintain. Lakukan segala cara, korupsi beli suara, korupsi beli suara, korupsi beli suara. Naik lagi, saya pengen 5 tahun. Duduk lagi, saya pengen istri saya meneruskan saya. Banyak kejadian kan begitu? Iya. Kepala daerah sudah selesai, mungkin lanjut, istrinya lanjut. Habis istrinya, anaknya lagi naik. Akhirnya tadi tuh, puluhan tahun dinasti naik terus. Ya. Biayain dari mana? Bertahun-tahun dia cari cara dengan cara-cara ya meras, pungli, memainkan perizinan, korupsi di sumber daya alam dan segala macam. Jadi jawabannya adalah menjaga idealisme, value ketika seseorang duduk di kekuasaan itu tidak bisa tanpa pengawasan yang baik. Sistemnya juga harus dijaga. Itulah dia pekerjaannya. Sulit benar. Dan sangat sulit juga berarti dikontekskan ke yang masuk tobat tadi kayak. Siapa yang masuk tobat? Siapa yang bisa tobat? Oh. Tapi beberapa begini. Ada beberapa yang kami tangkap. Pernah saya baru saja menangkap orang. Jadi baru OTT lah ya. Pas bulan puasa. Bulan puasa saya OTT. Kami OTT 3 hari atau 4 hari sebelum Lebaran. Karena dia harus ngumpulin uang buat THR. Salah satu institusi kementerian. Kami tangkap dari dirjennya, direkturnya sama bawahnya. Kami tangkap, sudah mau dekati azan maghrib waktu itu. Kami bawa, dari Jakarta masih. Saya bawa di mobil, dia saya jepit di sini. Di tengah, ini saya, ini anggota tim saya. Terus saya bilang, Bapak ngelakuin ini ngapain sih Pak, bulan puasa begini Pak? Memeras orang, ngambil setoran gini gitu. Uang itu dia udah dikemas dalam satu kardus, itu buat atasannya gitu kan. 100 miliaran waktu itu. Dia bilang gini, kondisinya memang dia harus nurutin perintah atasan. Oke, kalau misal perintah atasan, terus apa Bapak nggak sadar kalau perintah itu salah dan Bapak harus mengikut-ngikut saja? Saya bilang gitu. Tubuhnya gemetar. Bahkan Bapak ini sampai ngompol di mobil. Karena dia udah bayangin sampai kantor nanti KPK dia harus diborgor, kemudian kehidupannya akan sudah berubah 100%. Dia bayangin tadi saya ngikuti orang Bapak ini, kami ngikutinnya itu berhari-hari, bahkan Bapak ini itu berangkat dari rumah habis sahur, waktu ingat sekali saya, berangkat sahur seperti biasa, dia melepas bekerja dengan keluarganya ke kantor sebentar, ternyata dia ngumpulin uang itu, terima dari segala macam buat setor kiri kanan. Lalu dia berubah, dia sadar. Bentar lagi Lebaran, saya mau Lebaran di tahanan kayaknya. Dia udah tahu kan dia tahanan. Tubuhnya gemetar, dia ngompol, basah tuh. Mobil kami basah. Saya percaya dia itu ya. Saya percaya dia mengalami suasana spiritual, psikologis yang kemudian dia sadar dia salah. Dia merasa mungkin di waktu yang salah, di tempat yang salah, tapi itulah konsekuensi pilihannya dia. Dan siapapun bisa pada posisi Bapak ini loh. Saat orang yang baik di dalam sistem yang buruk dan dia tidak melawan terhadap kebatilan itu, siapapun bisa akan menghadapi si Bapak ini. Dan saya percaya orang yang seperti Bapak ini banyak di tempat lain. Tahu dia salah, tapi dia nggak bisa, seperti nggak leluasa menghadapi tekanan atas, tapi tetap aja dong dia punya pilihan ya. Tetap aja dia pilihan. Beberapa waktu kemudian, saya dapat cerita dari salah satu penyidik lain, bukan dari saya. Si Bapak itu bilang, mungkin, dia bahasan begini, mungkin saya diselamatkan ya. Jadi diselamatkan. Mungkin dia merasa, mungkin dia adalah masuk ke dalam dulu lah, semacam ya pesantren spiritual gitu ya. Di dalam tahanan, di dalam lembaga pemasyarakatan, mungkin itulah dia mungkin dari penebusan dosanya gitu. Tapi sayang sekali kalau ada orang baik yang harus mendapatkan penebusan dosa harus ditangkap lebih dulu kan. Jangan sampai orang baik seperti kita, orang baik seperti Bilal lah gitu, atau siapa penonton podcast ini yang baik kemudian duduk di kekuasaan lupa sama amanah tadi, lalu akan meniru si Bapak tadi ini yang mendapatkan tekanan, mengakomodir pihak kiri kanan, atas depan belakang bawah, nyetor sana kiri kanan. Dan dia nggak leluasa dan dia nggak melawan itu, jangan-jangan, tapi dia pelan-pelan juga mungkin menikmati.
uang segitu kardus banyak, mungkin yang masuk ke dia itu kan adalah sebagian. Nah, yang awalnya tadi terpaksa lama-lama terbiasa, ya mungkin beberapa adalah yang merasa bertobat setelah ini. Tapi sayang kalau orang baik harus menjadi orang jahat di sistem yang buruk dan harus bertaubat, bahasa Bilal tadi, Ya. lewat proses penangkapan yang mestinya tidak terjadilah kepada orang-orang seperti ini. Saya penasaran karena nggak pernah tanya ini ke siapapun, tapi dari kecil saya penasaran ya. Iya. Karena tadi kan abang sendiri bilang melakukan penyelidikan kan. Iya, iya, Kayak 3 hari, 4 hari, 5 hari ikutin orang itu sampai kemudian ketangkap nih. iya, Pasti dia anak-anak kecil kayak saya dan teman-teman lainnya pernah nonton tuh kayak film-film intelijen gitu. iya, iya, iya. Film-film agent gitu ya. Nah, abang sendiri kalau bisa share yang masih bisa abang share di sini. Iya. Seperti apa abang melakukan itu selama ini? Pendekatan abang seperti apa? Apakah harus ngikutin tuh orang berbulan-bulan, harus ngikutin dia ke luar negeri atau Iya, iya. seperti apa? Apakah seperti di film-film bang? Karena aku juga tahu abang juga dulu S2 ada intelijennya. Gimana bang? Ceritain ke kita dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang disebut penyelidikan itu kan sebenarnya mengumpulkan informasi untuk menemukan satu peristiwa tindak pidana. Jadi suatu tindakan dilakukan oleh penyelidik untuk menemukan peristiwa tindak pidana. Nah, sebelum melakukan penyelidikan itu banyak biasanya kami mulai dari informasi dari masyarakat. Bahwa ini ada kayaknya perilaku atau perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat A, B, C, kepala daerah A, B, C, D. Bahkan yang lapor itu seringkali bukan masyarakat umum, tetapi orang di dalam institusi itu sendiri gitu ya, yang kita sebut sebagai whistleblower ya, peniup fluid atau pemberi informasi. Nah, informasi itulah yang menjadi dasar kita lakukan pengumpulan informasi ataupun bahan-bahan data dan keterangan. Kita menyebutnya tuh kalau di intelijen dalam negeri kita nyebutnya tuh pull bucket. Pull bucket itu pengumpulan bahan dan keterangan. Itulah tugasnya penyelidik itu mengumpulkan informasi tentang apakah memang suatu peristiwa tindak pidana korupsi ini memang terjadi atau tidak. Jadi belum ada pelaku di sini. Mencari peristiwanya dulu. Cari peristiwanya dulu memang harus dengan cara observasi, bertemu dengan informan, kemudian melakukan pengamatan. Nah, melakukan observasi dan pengamatan ini seringkali kita lakukan juga dengan pembuntutan atau pengamatan lapangan yang kita sebut sebagai surveillance. Nah, itu mungkin banyak di film-film intelijen, intel gitu ya, apa yang dilakukan oleh James Bond, Jason Bourne atau siapa Ethan Hunt. Ethan Hunt itu sebenarnya adalah kegiatan full bucket. Dia mengumpulkan informasi, mengumpulkan data. Data dan informasi tadi itu dilaporkan kepada tim analis di pusat. Nah, tugas yang berat adalah tim analis tadi karena dia akan mengumpulkan, meramu, menyambungkan puzzle-puzzle, keping-keping informasi dari agen-agen lapangan. Nah, yang dilakukan oleh penyidik lapangan seperti tadi membuntuti, melakukan penyamaran, ada yang nyamar dari segala macam pekerja jalanan, pedagang jalanan, terus menunggui nyanggong gitu ya, nyanggong di depan rumah pelaku, target operasi. Itu adalah bagian dari tadi surveillance sebenarnya. Dan dia harus laporkan itu ke tim analis. Nah, intelijen itu sama seperti juga istilah intelijen sebagai satu kecerdasan. Pekerjaan beratnya intelijen adalah analisnya itu. Analis yang di kantor itu yang kerjanya adalah menggabungkan keping-keping informasi menjadi sebuah image utuh bahwa ternyata ada peristiwa tindak pidana korupsi di sana. Nah, itu kita lakukan itu berbulan-bulan biasanya. Enggak ada dapat laporan dari masyarakat tadi pagi, tiba-tiba kita turun ke lapangan langsung nangkep, nggak mungkin. Karena kita bukan pemadam kebakaran yang gitu terima telepon langsung turun langsung bertindak. Nah, KPK karena para penegak hukum, apalagi lewat proses penyelidikan itu prosesnya yang berbulan-bulan. Bahkan kita itu ngikuti sampai kita lebih tahu si pelaku itu daripada si keluarganya sendiri gitu. Jadi jati dirinya si bapak pejabat ini lebih tahu kita daripada anak istrinya sekalipun, karena bapak ini keluar dari rumah mungkin si anak istri nggak tahu apa yang dilakukan. Kita tahu dia kemana melipirnya, malam sama siapa, main di mana, di kamar mana, kita tahu semuanya. Ya itulah yang jadi keping puzzle. Oh, bapak ini ternyata gaya hidupnya begini, simpanannya di sini gitu kan. Itu jadi menambah keping puzzle tadi. Oh, tendensi itu kelihatan nih, bapak ini memang ngumpulin uang buat
membiayai gaya hidupnya yang demikian gitu. Ya berarti gak sekeren kayak di film dalam Tidak konteks sekeren yang harus di berantem, harus berantem. naik Tidak. antar gedung ya, kayak Spiderman gitu ya. Iya, walaupun tentu aja ada tantangan di lapangan ya, Iya, harus iya. gimana caranya masuk untuk menyamar. Jadi untuk- tukang bakso gitu. tukang bahasa pakai walkie talkie gitu ya, kijang satu. Wah lucu banget ya. Tapi yang selama ini Bang Amir lakukan itu, apakah setiap tahunnya itu ada kayak pendekatan update? Karena ada orang-orang yang mungkin, sorry for saying, misalnya ada orang yang udah mahir juga nih. Oh, Let's iya. say orang-orang yang di sana juga udah mahir nih. Wah tahu nih, gue bakal diincar gitu ya. Apakah kalian juga melakukan suatu hal baru untuk bisa beradaptasi dengan orang yang lebih update ini? Gitu? Iya betul, karena makin lama orang makin canggih melakukan kejahatan kan. iya. Seringkali pelaku kejahatan itu satu langkah lebih maju daripada kita aparat penegak hukum. Dan perilaku dan perbuatan suap menyuap, korupsi itu makin lama makin berubah dia. Pelaku makin hati-hati kan. Ini kayak begitu. Kalau dulu tuh bertahun-tahun dulu ketika kami tangkap tangan pertama tahun 2006, saya ingat sekali, saya masih junior banget waktu itu, ngikuti ya ada satu pejabat pimpinan lembaga tinggi terima uang, betul-betul dia yang terima dalam bentuk uang di dalam satu tas suitcase besar dibawa sama si pengusaha. Betul-betul dia bawa, pengusaha itu datang ke rumah, ketok pintu gitu, Mel, bawa tas, kelihatan itu. Dia nggak perlu ilmu intelijen, kita aja lihat di pagar loh. Ini pengusaha datang bawa tas gede banget, bawa cash itu ke rumah pejabat itu tahun 2006. Si pejabat juga buka rumahnya, kelihatan dia nerima tuh ngehidangin teh, tasnya bahkan dioper gitu masuk ke dalam kamarnya tuh kelihatan. Nggak perlu ilmu intelijen, Ethan Hunt dan James Bond kelihatan. Nah, ketika kita ditangkap oleh KPK, orang langsung aware dong. Wah, baru ada institusi yang menindak kasus korupsi dengan tangkap tangan waktu itu tahun 2006. Nggak ada aparat penegak hukum lain yang melakukan penangkapan dengan tangkap tangan waktu itu. Waktu itu sadar, para pelaku yang lain berubah tuh, pelan-pelan berubah. Kami menyebutnya sebagai berevolusi itulah, evolusi. 2006, 2007 mulai hati-hati. Si pejabat nggak mau lagi bertatap muka sama si pemberi. Pakai perantara, ada middleman, ada kurir, ada perantaranya. 2008 juga berubah lagi, makin lama nggak perlu berurusan deh, bahkan negosiasinya nggak pakai lewat saya. Dan uangnya nggak akan saya terima. Jadi kalau ada pertanyaan, kan uangnya nggak diterima sama si pejabat. Iya, zaman dulu yang terima. Sekarang uang suap, uang korupsi tidak akan diterima oleh si pejabat yang akan menerima. Karena dia tangannya akan tetap bersih. Dia akan pasti menggunakan pihak perantara, di mana pihak perantara itulah yang menyimpan, yang mengelola, yang menjadi fund manager. Misalnya Bilal mau nyuap saya gitu. Saya akan terlihat bersih, saya nggak akan terima sama Bilal, bahkan komunikasi sama Bilal pun nggak. Bilal juga nggak akan pernah komunikasi sama saya. Bilal akan pakai teman, saya pun juga pakai teman. Para teman kita ini akan bikin lagi perusahaan cangkang, vehicle, yang kalau ngelola gitu. Tapi kehidupan saya terjamin sama si fund manager ini, manajer dana ini. Mau butuh apa, butuh tanah, mau liburan, mau beli mobil mewah, nggak perlu pakai nama saya, dia yang nyediain. Jadi berubah semuanya. Terus gimana triknya KPK? Udah selalu tadi berubah. Ya kita harus makin cerdik menangkap, oh ternyata penggunaan kurir, middleman, perusahaan cangkang nggak cuma di Indonesia kan. Ada yang di paling dekat mungkin Singapura, di Luxembourg, atau di Caribbean, British Virgin Island, di Oceania, negara-negara yang kecil-kecil itu ada perusahaan cangkang di situ. Gimana nariknya? Uang ada di situ tuh. Gimana nariknya? Itulah tantangan. Tapi itulah begitu memang dinamika penegakan hukum di seluruh dunia. Pelaku kejahatan selalu satu langkah lebih maju dari aparat penegak hukum. Begitu. Begitulah. Dan harusnya audience atau orang-orang yang menontonnya juga udah aware sekarang maraknya isu tentang ini money laundry nih. Ini pencucian uang segala macam gitu. Kalau Abang bisa share dengan cara pikir Abang, kita bisa mencium itu money laundry atau enggak gimana? Dari luar, dari POV kita yang orang awam gitu. Paling basis adalah kalau dia seorang pelayan publik, pegawai negeri, dia seharusnya punya gaya hidup atau kekayaan wajar yang sesuai sama profil. Itu aja dulu.
Seorang saya sebagai direktur, misalnya ya, dengan direktur, dengan misal gaji bisa ditebak lah, gaji mungkin 30-an juta. Seorang eselon 2 pegawai negeri nggak akan bisa punya mobil mewahnya Eropa gitu ya. Dari uang segitu, apalagi punya rumah, punya aset yang lebih daripada 1 atau 2 paling banter. Karena normalnya pegawai negeri paling normal itu kan KPR. Normalnya gajinya buat KPR misalnya. Terus kalau dia punya mobil mewah sampai logam mulia, ada emas, mau normal nggak itu? Nggak mungkin. Itu dari profil wajar penghasilan resminya. Pasti dari sumber lain. Nah, kita lihat waktu tadi orang yang saya kenal itu duduk di jabatan pelayan publik, kemudian harus nyewa 3 unit apartemen buat nyimpan uang itu. Udah pasti tahu kan, nggak mungkin ini dari penghasilan resmi. Dia nggak akan masukkan itu ke instrumen keuangan, pasti akan terdata sama PPATK. Seorang profil pegawai negeri gaji 30 juta tiba-tiba punya aset nyetor uang aja tiba-tiba 1 miliar dengan alasan segala macam, hibah, warisan, udah nggak masuk akal. Pasti alertnya PPATK bunyi itu. Nah, cara nilainya itu saja pasti. Profil kewajaran kepemilikan kekayaan dan gaya hidup seseorang. Pasti udah. Nggak mungkin ada kepala dinas daerah eselon 2 anaknya bangga gitu, hedon gitu ya. Segala macam kalau nggak sumbernya dari hal-hal yang nggak normal. Sumber-sumbernya dari yang normal lagi. Itu yang bisa kita lihat ya dengan kasat mata ya. Sebelum kita ke Q&A dari followers, aku dapat insight bagus banget hari ini Bang. Apa itu? Dan bagi teman-teman yang menonton ini kan penasaran juga ya, apa nih miskonsepsi terhadap KPK? Karena tadi Abang bilang kayak kita bukan kayak damkar di telepon pagi tiba-tiba langsung eksekusi tapi kalau Abang bisa meluruskan miskonsepsi dari teman-teman yang selama ini nggak paham benar tentang KPK, apa yang bisa Abang jelaskan di sini? KPK adalah harapan gitu ya, harapan bahwa semua masalah korupsi di daerah yang segitu banyak sampai sekarang belum selesai, itu bisa dijaga reputasinya dan kita bisa memenuhi ekspektasi masyarakat itu. Yang kami sampaikan adalah setiap hari ada puluhan laporan korupsi dari berbagai kabupaten di Indonesia. Bayangin, berbagai kabupaten di Indonesia masukin laporan korupsi. Apakah kondisinya memang separah itukah korupsi di daerah sehingga semua orang masyarakat melaporkan bupatinya korup dan lapor ke KPK, dan si masyarakat nggak percaya sama aparat penegak hukum lain, percaya sama KPK. Dan kita tidak bisa nggak bisa kita menindak itu semua karena keterbatasan KPK. Bayangin, kabupaten kota itu ada 500 lebih. 500 lebih, nomor 70-an kabupaten kota di Indonesia. Kalau sebagian besar masyarakat bilang bupatiku tangkap aja. Teman-teman kalau lewat KPK hampir 2 hari atau 3 hari sekali ada unjuk rasa, masyarakat dari berbagai daerah datang cuma minta bupatinya ditangkap. Menangani satu kasus itu berbulan-bulan, ditangkapin satu, nanti kabupaten lain begitu. Terakhir berapa hari lalu kan ke bupatinya Pemalang, sebelumnya bupati mana lagi, banyak sekali, 2 minggu sekali kita, sebulan sekali paling banter nangkapin bupati. Masyarakat ingin kasus korupsi tadi semua ditindak, tapi KPK tidak bisa menangkap semuanya, Maka sebenarnya kita ingin aparat penegak hukum lain juga bekerja dengan baik di daerah masing-masing. Dan kita ingin juga jangan sampai kondisi bupati yang korup atau kepala daerah yang korup ini menjadi normal, menjadi jamak. Harusnya bupati atau kepala daerah yang korup adalah orang-orang yang minoritas. Dia harusnya mungkin kalau ditangkap KPK sekarang sudah puluhan dari 500, harusnya cuma ini orang aja. Jangan ada bupati lain yang juga melakukan hal yang sama karena abusive tadi. Makanya kita ingin penguatan pencegahannya kuat, tata kelolanya kuat, dan manusia yang duduk menjadi pimpinan di daerah itu harus berintegritas. Bahkan KPK itu percaya bahwa KPK nggak akan selesai mengatasi korupsi ini kalau sistemnya tidak diatasin. Masyarakat pasti berharap banyak KPK nangkapin terus, lapor terus. Tetapi kalau sistem politiknya masih begini terus, meritokrasi tidak dihargai,
Orang duduk jabatan kekuasaan karena pakai duit, karena beli suara, karena nyogok kiri kanan, maka akan melahirkan perilaku-perilaku berikutnya. Kami percaya kami belum memuaskan masyarakat untuk ini. Karena hari ke hari masyarakat nonton berita kan korupsi terus, capek kali masyarakat ya. Capek kali. Ada aja istilahnya sekarang lengah dikit ada yang korupsi, lengah dikit ada yang korupsi. Gitulah terus-menerus. Bahkan kemarin saya lihat yang di Aceh itu, yang dana pendidikannya. Iya. Dikorupsi juga. Bukan pendidikan, dikorupsi. Semua dikorupsi. Ini pertanyaan sama penonton kali ini. Saya sering nanya pada diri saya sendiri. Kalau saya duduk di jabatan kekuasaan yang lebih besar daripada sekarang dan memegang uang seperti kepala daerah tadi, saya bisa teguh nggak sih? Sistemnya akan mendukung saya untuk berintegritas atau tidak? Bisa saja sistemnya yang melahirkan orang melakukan itu. Itu yang harus kita perbaiki sekarang. Sistemnya jangan melahirkan orang baik, malaikat jadi setan kata bahasanya Prof. Mahfud MD kan. Malaikat duduk di sistem kita itu akan berubah jadi setan. Sistemnya yang salah berarti. Integritas ya. Integritas dan sistem. Mudah-mudahan penonton anak-anak muda di Suara Berkelas ini bisalah memperbaiki. Saya pikir sih berat di kondisi seperti sekarang. Pasti banyak nih yang komen nanti. Meritokrasi kita sedang dikangkangi, inkompetensi diabaikan, botol kosong duduk jadi jabatan kekuasaan, dapat peran, dapat tugas, jabat jabatan. Gitu. Pasti banyak nih nanti nih. Dan ya, sesuai media seperti ini juga mendukung edukasi dan pendidikan yang emang disampaikan oleh KPK sih. Iya. Semoga semua orang tuh bisa dapat gitu apa yang ingin kita harapkan, terutama untuk kebaikan negara kan. Jangan takut untuk bersuara deh. Jangan takut bersuara. Di saat mungkin orang menikmati untuk diam dan mungkin di belakang dia menikmati kondisi sekarang itu karena ada tangan-tangannya melakukan korupsi. Tapi jangan capek deh buat bersuara deh. Harus suarain terus. Kondisi kita harus kritis, pelayanan publik kita seperti apa sekarang, kualitas pembangunan kita seperti apa sekarang, banyak proyek yang dikorupsi dari atas sampai bawah, dan banyak yang menikmati itu, makanya diam. Makanya jangan diam deh, jangan takut deh bersuara. Jangan takut bersuara, karena siapa tahu suaramu suara berkelas ya. Suara berkelas. 3 pertanyaan Bang Amir dari teman-teman Suara Berkelas. Kita ke pertanyaan pertama dari Rateh Fadil. Dia nanya, kenapa ya kalau aku bikin KTP di kantor bupati itu yang katanya kadang seminggu, malah kelarnya 3 atau 4 minggu. Kira-kira apa problemnya Bang? Ada 2 kemungkinan pertama. Kemungkinan satu hal yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah. Setahu saya itu belangko KTP itu memang datangnya dari pusat tuh. Jadi kalau di daerah kabupaten seringkali pengiriman belangko KTP kosong itu terlambat datang dari kementerian. Itu positive thinking dulu nih. Hal-hal teknis yang di luar kemampuan si pemerintah daerah. Yang kedua, worst-nya adalah masih ada perilaku kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Jadi kalau bisa urusan, ya udahlah. Kenapa sengaja dipersulit? Kalau dipersulit nanti pasti ada tawaran-tawaran. Udahlah pakai uang pelicin biar lancar. Saya bantu ya, Pak, udah ngurus berapa lama? 4 hari nggak jadi. Udah nanti saya bantu. Gitu. Jadi dibikin susah dulu, lalu kemudian ada tawaran memperlancar. Padahal tawaran memperlancar itu karena ya dipersulit dulu gitu. Jadi padahal sebenarnya bisa mudah dari awal gitu. Tapi kan itu peluang masuk buat kantong diri sendiri. Nah itulah worst-nya. Beberapa tempat itu masih terjadi. Kita lihat gitu ya. Tadi mencari-cari cara supaya menguntungkan diri sendiri. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Biasa terjadi begitu. Dan itu kemudian jadi kebiasaan ya, atau jadi budaya yang kemudian wah ini celahnya, ini potensi untuk kita bisa cuan lagi kali ya. Oh iya, dan itu banyak yang memelihara status itu kan. Karena itu kan uang masuk bagi si pelaku-pelaku itu. Ditertipin gak mau. Sebagian besar pelayanan publik kita udah digitalisasi, gak bertemu orang dengan orang. Tapi masih ada yang digitalisasinya kemudian dirusak, ngakunya sistemnya gak bisa digunakan, harus offline. Offline ketemu lagi sama orang kan. Ketemu lagi sama orang, pakai lagi tawaran. Udah pakai uang pelicin, uang ya melancarkan segala macam. Si kita masyarakat, kita cuma bisa minta masyarakat, ayo dong sabar dong sesuai dengan prosedur. Tetapi kan dia pengen cepat. Tapi ada tawaran tadi, udahlah kita mau cepat atau enggak.
kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Hanisah ZZK. Ya. Dia nanya, ada nggak Bang pengalaman seru selama Abang melakukan penyelidikan bersama KPK? Saya jadi penyelidik tahun 2006 sampai 2019 ya. Ya sekitar 17 tahun jadi penyelidik. Banyak yang sudah ikut saya tangkap, ada yang berapa kali bahkan saya sampai ke saksi di persidangan untuk menerangkan proses kami mengamankan orang-orang tersebut gitu kan. Kejadiannya banyak yang menarik sebenarnya. Dulu ketika saya jadi penyelidik itu tugasnya itu kan mengumpulkan informasi, membuntuti pejabat. Kadang buntuti pejabat tuh harus berbulan-bulan sampai perilaku dia. Kita menemani dia berangkat dari rumah sampai kita mengantarkan dia tidur di rumahnya lagi. Tugas kita sampai gitu berjam-jam untuk mengikuti rutinitas si pelaku ini untuk menilai ini orang itu memang korupsi atau enggak. Seringkali perilaku dia itu kan kadang-kadang ya gaya hidupnya di dunia hitam. Saya ngikutin sampai ke klub malam, bahkan pekerjaan kami saya ingat tuh tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu saya udah nggak di rumah, cuma buat ngikuti si pejabat ini ke klub malam. Dari panti pijat, klub pijat, nanti malam pindah lagi ke hotel, mabuk, terus dia perilakunya begitulah ya. Berbulan-bulan saya ngikuti gitu. Dan harus malam-malam kehidupannya di klub malam gitu. Yang paling saya takutkan nih lugunya saya juga tak konyolnya saya. Saya paling takut sampai kebayang itu bagaimana kalau saya mati terbakar di klub malam ini gitu. Apa yang dirasakan oleh anak istri saya kalau ayahnya itu mati terbakar di klub malam. KPK nggak akan bisa bilang saya dalam tugas penyelidikan. Tapi nama saya akan diberitakan mati terpanggang di klub malam. Apa bayangan anak istri saya? Itu yang saya bayangin. Mudah-mudahan jangan sampai. Jadi doa saya itu setiap di klub malam ngeliatin si pejabat bermaksiat ini adalah jangan sampai saya mati terpanggang di klub malam ini ya Allah gitu terus. Sambil berdoa ya Allah berikanlah dia hidayah gitu. Hidayah juga. Tapi ini maaf kalau aku tanya ini, tapi aku penasaran banget Bang, kayak pas Abang melakukan penyelidikan itu kan pasti orang penasaran nih orang siapa ngikutin atau dia mencurigai juga. Tapi Abang dalam kemasan apa waktu itu? Apakah Abang jadi menyamar jadi A, jadi B, jadi C? Kemasan bagaimana caranya kita tidak dicurigai tentu saja. Harus ngikuti berjam-jam, tentu aja teknik-teknik. Ada teknik-teknik intelijen, teknik surveillance, teknik surveillance yang harus kami lakukan. Saya tidak sendirian, nanti ada pengganti lagi ngikuti saya. Berapa jam kemudian saya harus ditarik, ada tim personil lagi gitu ya. Itu teknik-teknik surveillance. Tapi kalau memang harus terus-menerus tentu aja harus dengan kedok. Ya, bahasanya adalah cover ya, cover. Jadi pedagang keliling, jadi tukang pikul keliling, tukang bunga keliling, pedagang asongan keliling, segala macam itu bisa kita lakukan. Ada yang kita harus menunggui satu rumah yang sepi misalnya ya. Gimana caranya? Ya kita harus cari profesi yang cocok di situ. Atau kalau perlu kita nyewa rumah di depan rumah si target gitu dan sebagainya macam. Jadi segala macam itu harus kita lakukan lah ya. Dia mungkin curiga tapi dia nggak akan bilang kan saat itu. Biasanya setelah kami tangkap, saya pernah berapa kali nangkap tuh, saya tangkap, terus dia baru sadar, loh abang ini yang sering di depan rumah saya sama tukang bawa gerobak mie ayam ya, gitu. Jadi, perasaan saya tahu nih abang yang tinggi-tinggi nih ngapain depan rumah saya. Dia ngomong gitu, tetapi setelah ditangkap. Dia tinggi. Atau lucunya mungkin karena abang bikin mie ayam tuh enak langganan ya. Karena ada film Bang di Korea yang saya nonton, mungkin Bapak pernah nonton juga, yang dia akhirnya buka usaha jual kayak ayam goreng gitu. Iya itu ada film itu. Iya. Sampai nyaman kan. Sampai nyaman dia jual ayam goreng kan. Ayam, ya. Jual ayam goreng itu. Ya, untung abang gak gitu ya. Enggak. Nanti kita pindah profesi jadinya. Wah, seru banget. Kita ke pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir dari followers ya. Dari Ine_Chong. Iya. Sebenarnya seberapa besar sih peran masyarakat itu sendiri terhadap perubahan ke arah negara yang lebih baik, dari sesimpel memberantas korupsi? Peran masyarakat. Peran masyarakat ya. Tiba-tiba saya terlintas ada satu
quote ya, kutipan ulama kayaknya di kitab ya. Ingat itu. Bahasa Arabnya gini, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kamu, begitulah pemimpinmu. Jadi ternyata untuk pemimpin dan sistem pengelolaan negara ini lahir dari ternyata kalau menurut kutipan kitab ini, ya lahir dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya seperti ini, maka pemimpinnya ya seperti inilah gitu. Jadi perannya masyarakat adalah mencerdaskan dirinya, semakin kritis sama dirinya, agar para pemimpin yang dipilihnya, para pejabat yang dipilihnya itu adalah gambaran, refleksi dari kondisi masyarakat dan sosial. Maka masyarakat itu yang harus kritis, Tapi itu kan jadi PR kita juga, tanpa harus mendegradasi kondisi kita. Pendidikan masyarakat kita itu kan 72, hampir 75% masyarakat kita kan adalah lulusan SMP ke bawah. Ya seperti itulah kondisi masyarakat kita, itulah realita. Jadi kalau mau kita lahirkan kualitas pelayanan publik yang baik, tata kelola anti korupsi yang baik, pemimpin yang baik, maka pendidikan masyarakatnya harus baik. Kalau kita belajar sama negara maju yang anti korupsi, birokrasinya bersih, good governance-nya bagus, itu lahir dari masyarakat yang berpendidikan. Jadi lahirnya itu harus dari pendidikan masyarakat ya kita perbaiki ini. Sekarang 81 tahun Indonesia merdeka, pendidikan masyarakat kita harus lebih baik daripada sekarang. Dan pendidikan ini bukan sekedar kamu punya pengetahuan, tapi pengetahuan itu selaras nggak sama aksimu gitu ya? Sama aksi harus. Jadi kesadaran itu memang harus ditunjukkan dengan aksi tadi. Minimal dari lingkungan kita yang paling kecil deh. Mulai dari sendiri sama circle kita deh. Yaudah jangan perbaiki diri. Mulai dari hal-hal yang kecil. Kami punya quote namanya biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Cobalah kita hari-hari keluar dari rumah, kalau bawa mobil jangan deh melewati bahu jalan. Kalau sepeda motor jangan lawan arus. Kalau sudah lampu-lampu merah ya hormati sama itu. Gak akan bisa tata kelola pemerintahan yang level besar lahir dari produk sosial tadi yang kita menormalisasi pelanggaran-pelanggaran. Harus dimulai dari masyarakat. Harus dimulai dari masyarakat. Masyarakat tuh harus konsensus, harus komit banget sama penghormatan hukum. Presiden Gus Dur itu bilang, kita punya pekerjaan rumah saat itu adalah penghormatan pada hukum. Dan itu gak kita lakukan. Menurut saya itu belum sampai kita lakukan sampai sekarang. Kalau kita gak hormat sama konsensus, menormalisasi, melawan arah gak apa-apa. Itu kan masyarakat, gak usah keras-keras banget. Membypass prosedur gak apa-apa. Uang pelicin gak apa-apa. Yang penting urusan lancar. Pelan-pelan akan melahirkan satu masalah yang lebih besar. Korupsi yang lebih besar. Itu lahirnya begitu pasti. Sesimpel kata-kata gak apa-apa ya. Iya gak apa-apa. Wow. Dari aku Bang yang terakhir. The worst advice yang pernah Abang terima? The worst advice, nyogok aja, yang penting lancar. Oke. The worst advice tuh, ada tuh kalimat dulu kan, nyogok aja, yang penting urusan lancar. Parah sih tuh. Bisa elaborasi nggak? Kenapa itu sangat worst gitu? Karena relevan sampai sekarang. Manusia itu inginnya urusannya cepat, naik jabatannya cepat, dan melakukan segala cara. Yang paling mudah adalah dia nyogok, pakai uang segala macam. Masih terjadi sampai sekarang, masih terjadi itu. Akhirnya siapa yang rugi? Meritokrasi kita diabaikan, orang-orang baik yang karirnya naik setapak demi setapak tersingkirkan. Gara-gara tadi kekuatan duit, ada backing yang lebih kuat dan sebagainya. Sampai sekarang masih relevan ini urusan sogok menyogok ini. Kayak ada quotes kayak di thread gitu bilang kayak hukum kok bisa dibeli gitu ya. Hukum bisa dibeli. Mencari keadilan itu sulit. Bisa dibeli. Di CPI, Corruption Perception Index, indeks persepsi korupsi yang dari skala 0 sampai 100, konten kita 34 tahun lalu turun terus gitu ya. Kita peringkat 100 kali dari 180 negara. 2 indeks yang paling rendah. Ini kaitannya sama 1, indeks tentang tata kelola politik, demokrasi, karena demokrasi kita dibiayai oleh suap menyuap tadi, sama indeks penegakan hukum, mencari keadilan masih pakai nyogok. Dua aspek ini yang paling rendah. Penyuplai pengapa indeks CPI kita rendah.
indeks politik kita, demokrasi kita yang dibiayai oleh korupsi, dan indeks penegakan hukum kita mencari keadilan pakai nyogok, pakai duit. Gitulah. Wow, terima kasih banyak Bang Amir, suara berkelas, sehat-sehat terus ya. Iya, Karena sama-sama. banyak banget ilmu yang aku dapat hari ini. Dan gak pernah aku tanyain. Mudah-mudahan bermanfaat Iya. buat para penonton dan suara berkelas. Jangan lelah untuk bersuara di kondisi sekarang apalagi. Bersuaralah terus. Ya. Makasih Bang. Makasih ya semuanya. suara berkelas.